Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Mungkin kajian singkat di malam hari ini kondisi badan juga kurang fit. Nah, kita habis pulang dari umrah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semuanya. Nah, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yathbut ahadun ala juhdiha wa awaiha. Tidaklah seorang pun tegar kokoh dengan kesulitan dan kesukaran di kota Madinah. Apalagi hari-hari ini, siangnya panas, malamnya dingin. Sehari dua suhu yang berbeda. Belum banyaknya kegiatan ziarah tempat-tempat yang disunahkan, dan duduk di majelis para ulama. Sampai di kota Mekah pun juga sama. Kalau Madinah itu panasnya kering, Mekah panasnya lembab berkeringat. Jamaah Indonesia menghadapi dua cuaca yang berbeda. Di hari-hari yang terakhir banyak yang tumbang, banyak yang tepar. Nah, padahal informasi di awal bulan Oktober Mekah sepi, Madinah juga sama, umrohan enggak banyak, tapi subhanallah ketika kita sampai di sana, nah, namanya tanah suci enggak ada lengangnya, penuh dari berbagai macam penjuru dunia. Dan ini kita teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la ya'sar ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke kota Madinah. Kama tazarul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular yang kembali kepada sangkarnya, seperti ular yang kembali kepada lubangnya. Maksud iman akan kembali ke kota Madinah, kaum muslimin akan selalu dibuat kangen. Sudah berangkat ke sana pasti pengen ke sana lagi, sehingga berbondong-bondong datang ke kota ini, Mekah, Madinah, dan
pintu kedatangan itu semua berdasarkan apa? Iman. Gak ada iman gak bisa. Iman yang mendorong kita untuk selalu pengen ke sana, dan kecintaan terhadap kota yang penuh dengan berkah. Area-areanya diharamkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mengunjungi rumahnya. Nah, sudah selesai kajian. Baik, kajian singkat insyaallah kita melanjutkan pembahasan mengenai sirah nabawiyah. Kita akan membaca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Berkata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa khashiyat alaihi Halimatu ba'da hadhihi al-waq'ah. Ibu asuh Nabi SAW, Halimah, setelah peristiwa besar yang dikabarkan kepada dia. Apa peristiwa besar? Pembelahan apa? Kuburan. Pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, membuat dia takut. Karena ini yang mana? Bukan darah dagingnya, titipan yang harus dijaga, dilindungi, dikembalikan utuh. Tahu-tahu dikabari kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibuka. Bahkan bekas jahitan ada. Khasyat, wajar, wanita, manusiawi, apalagi seorang perempuan, takut dia. Jangan sampai terjadi dua kali. Jangan sampai peristiwa ini kembali terulang lagi. Hatta raddathu ila ummihi, maka Halimah putuskan dengan berat hati, padahal cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki mereka berlimpah, merasa bahwasanya anak ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke kota kelahirannya. Fakana inda ummihi ila an balagha 6 sin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan ibu sampai beliau berumur 6 tahun. Berarti berapa lama di kota Mekah? Mendapatkan beliau wanita yang melahirkannya berapa tahun? Tiba dia saat di Taif, Nabi SAW disusui dan dirawat selama berapa tahun? Ayo kita jelaskan tahun 2 majelis kita. Berapa tahun? 4 tahun. Berarti Nabi SAW mendapati ibunya berapa tahun? Cuma 2 tahun saja. Umur 4 sampai umur 6. Wara'at, siapa ibunya Nabi SAW? Aminah bintu siapa? Wahab. Baik. Wara'at Aminah wafa li dzikri zawjiha rahil. Ketika Nabi SAW sudah berumur 6 tahun, Aminah punya rencana memperingati dan bahasa yang pas mungkin mengingat kepergian suami tercinta
maka antazur qabrahu, rencana untuk pergi berangkat bersama putra tunggalnya untuk ziarah, mengunjungi, melihat, menyaksikan kuburan suaminya. Di mana? Ayah Nabi SAW meninggal di mana? Ya betul kan? Nah, kami harus dibiayain. Arabikanya kasar. Nah, ayah Nabi SAW wafat di mana? Anak tutup kitabnya kita majelis. Ya. Boleh sedikit. Di mana? Di kota Yatsrib. Mana Yatsrib? Kota mana? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min Makkah qati'atu rihlatin. Keluar dari kota Makkah, kata Nabi di sini menempuh perjalanan sebelum 500 kilometer. Berapa Makkah ke Madinah? 500 udah anaknya sama seperti sekarang. Kilau aspal, jalan yang ke utara 5 ruas, yang ke selatan juga 5 ruas. Ada rest area dengan berbagai macam restoran yang ada, fasilitas yang disediakan di sini, kamar mandi dan sebagainya. Dahulu ada usaha, ada kebutuhan sama sekali yang mereka cinta muda sensual, mengajak anaknya yang baru ayo lihat kuburan bapak. Baik. Wa ma'aha waladuha wa khadimatuha Ummu Aiman. Berangkat ibu dan pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendanai perjalanan ini adalah kakeknya. Itu siapa? Mendanai. Dan mantu Muthalib yang menjadi pengatur perjalanan ini. Famakathat syahran thumma qafalat. Di kota Madinah Nabi SAW bersama ibunya dan Ummu Aiman tinggal kurang lebih 1 bulan. Setelah itu mereka bertolak pulang. Wa bainahuma hiya raji'atun idh lahiqaha al-maradu fi awail at-tariq. Nah, ketika perjalanan pulang ini Aminah terserang penyakit. Aminah terserang penyakit pada awal perjalanan. Artinya berangkat dari kota Madinah itu sudah jiwanya, kesehatannya tidak baik-baik saja, sakit. Dilanjutkan perjalanan hatta ishtadda, terus jalan waktu dalam perjalanan tersebut penyakitnya semakin kritis. Hatta matat bil abwa, di perjalanan itulah kemudian Aminah wafat. 1
wilayah, satu tempat, satu desa, satu daerah yang namanya Abwa. Abwa ini antara Mekah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah, kurang lebih kalau sekarang sekitar 170 kilo. Ke Mekah masih jauh lah itu. Maka dari sini ikhwani fillah, ayah Nabi SAW meninggal di mana? Madinah. Ibu Nabi SAW meninggal terhitung lebih dekat ke kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW kisah ini ikhwani fillah, kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, sampai sekarang kayaknya menjadi pro kontra mengenai status ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimana dan di atas kepercayaan apa wafatnya. Menjadi buah bibir depan panjang di sosmed, sosial media atau media sosial. Yang ini menyebutkan A, yang ini menyebutkan B depan. Menghadapi yang seperti ini, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Terlebih lagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, senantiasa mengedepankan perasaan atifiyah daripada nas. Ini masalah gaib. Surga neraka siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh dalil. Bukan otak, ide, akal, perasaan, atifiyah. Kalau Anda mengatakan Ibu Nabi SAW dalam neraka, berarti Anda enggak sayang sama Rasulullah, Anda enggak cinta. Ternyata di sana ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku meminta izin kepada Rabbku, aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun demi ibu. Tapi aku diperbolehkan, aku dilarang, ditolak permintaanku. Nabi SAW mohon, gak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburannya. Aku diberikan izin. Apa hukumnya mendatangi kuburan non-muslim? Apa hukumnya? Datang kuburan Kristen. Apa hukumnya? Gak boleh. Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya. Ada hadis ini. Boleh kita menziarahi kuburan barangkali bibinya, pamannya, ayahnya wafat bukan di atas Islam, tapi dengan syarat litadzakur wal i'tibar, dan aman dari fitnah. Sekedar apa? Mengingat kematian umur kita sebentar. Dunia bukan terminal terakhir, persinggahan sementara. Apalagi usia kita terbatas. Ya kalau zaman dahulu umurnya 1000 tahun, 950 tahun. Umur Nabi SAW 90, 100 bonusnya banyak. Jangan sekarang banyak. Datang ke kuburan ayahnya yang non muslim untuk apa? Mengingat kepada kematian dan iktibar, menjadikan itu pelajaran.
Islam mahal, tidak diberikan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti kita termasuk orang-orang yang disaring. Dari apa? Syukur. Dari hadis ini ikhwan yang boleh ziarah kuburan non-muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada ibu. Kenapa ditolak? Pilih Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak cucu Adam, wa khatamun nabi, penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, paling mulia, paling afdal, yang paling terdepan. Minta kepada Allah, ditolak. Kenapa ditolak? Satu jawabannya, gak ada yang lain. Karena kafirah. Kata penulis Aunul Ma'bud, al-istighfar lil kafirin la yajuz. Minta ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh. Terus kemudian kita kekeh, debat, tidak mau tahu, mengedepankan perasaan. Emangnya Anda lebih cinta kepada ibu Nabi SAW daripada Rasulullah? Anda lebih cinta kepada ibu Nabi SAW daripada Rasulullah? Ini yang berbicara Nabi SAW. Pernah dengar ceritanya? Allah SWT menghidupkan siapa? Ayahnya yang tidak mempunyai itu tidak sehingga mereka wafat kedua kali di atas Islam. Kisah palsu yang dibuat dari kantong-kantong atau syiah atau rafidah dan tasawuf. Kebiasaan mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kunna idza ra'ayna ra'yan sayyarnahu haditsan. Dulu kita kalau punya pendapat, kita buat pada pendapat itu hadis. Jadi ada pabriknya hadis mereka, bukan dari kita. Nah, di antaranya ini hadis palsu, cerita bohong. Dan di antara yang menghubungi bahwa itu merupakan hadis maudhu jika Al-Jauzi rahimahullah, Al-Imam Darqutni, Al-Imam Al-Juzaqani. Dikasih tahu angel di hadapan Anda ada konsekuensi pahit. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dilakukan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar enggak syahadat? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Ini dalam Sahih Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aina ummi wahai Nabi SAW, di mana ibuku? Nabi mengatakan, ummuka finnar, ibumu di neraka. Maka orang ini bertanya lagi, aina madha min ahlik? Kalau begitu, keluargamu yang sudah wafat wahai Nabi SAW, di mana juga mereka? Kemudian Nabi mengatakan, amma tarda an takuna ummaka wa ummi finnar? Tidaklah engkau ridha bahwasanya ibumu bersama ibumu kedua-duanya dalam api neraka. Kita ini memang wajib untuk cinta Nabi SAW. Kita wajib untuk mengagungkan beliau, tapi kita dilarang untuk hulu.
melampaui batas, berlebihan, melebihi daripada koridor dan batasan-batasan syariat. Nggak boleh. Ada aturannya. Nggak boleh sembrono dalam beragama. Sebab itu Al-Imam Al-Qari rahimahullah beliau berkata, ajma'u salaf wal khalaf, para ulama terdahulu dan berikutnya sudah sepakat konsensus satu kata, minas sahabah wat tabi'in wal a'immatil arba'ah, baik dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan para tabi'in dan imam empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sepakat tentang kenapa ikhwan yang kenapa di atas ibadatul as-salat menyembah berhala? Mereka hidup di tengah-tengah di Masjidil Haram yang di sana ada 360 patung kecil maupun besar. Kehidupan mereka di atas ini. Loh Ustaz, bukannya itu ahlul fatrah? Apa itu ahlul fatrah? Nah, apa itu ahlul fatrah? Masa tidak adanya apa? Rasul, tidak ada kenabian. Mereka bukan karena di Mekah ada milah jalannya, agamanya milatul Ibrahimiyah. Ada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan sebagian orang-orang Mekah juga masih berpegang teguh dengan jalannya ini, jalannya Nabi Ibrahim. Mereka tidak berbuat syirik. Siapa yang bisa menunjukkan nama-nama orang pada masa jahiliyah tapi masih berpegang teguh? Mereka tidak minum khamr, tidak meneguk miras, tidak kemudian membunuh anak, mengubur perempuan, putri yang dilahirkan. Mereka memegang agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Siapa di antaranya? Waraqah ibn Nawfal satu, yang lain Zaid ibn Amr ibn Nufail, begitu juga Umayyah ibn Abi Salh dan lain. Dan ini ikhwannya kenapa dihukumi wafat di atas kekufuran? Li'anna asad maksiat wa istakbara an babil haq. Mereka kaum musyrikin yang ada di kota Makkah sombong dan tidak mau ini pelajarannya dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bahasanya orang Indonesia yatim, piatu. Ayahnya meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tidak juga besar bersama sang ibu karena harus berpindah ke pedesaan, hidup dengan orang-orang Badui supaya terjaga bahasa Arabnya fasih di sana. Karena di Mekah banyak orang keluar masuk, takut tercampuri bahasa Arabnya. Di tempatnya kabilah Bani Sa'ad yang saat ini di kota Taif, perjalanan mungkin 2 jam ke kota Mekah. Umur 4 tahun dikembalikan, baru 2 tahun bersama sang ibu, ibunya wafat, yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu besar ujian Nabi SAW, bahkan sejak kecil.
para ulama mereka menyebutkan 4 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat yatim sejak kecilnya? Para ulama menyebutkan 4 hikmah. Hikmah yang pertama, ikhwani hafizakumullah, ib'adus syak wa tuham, menjauhkan dari keraguan-raguan, menjauhkan dari tudingan, menjauhkan dari tuduhan. Fi anna din kana min tawjihihi wa irsyadihi wa tarbiyati abihi wa jaddihi. Biar gak ada orang yang mengatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bimbingan, arahan, hasungan dari ayahnya, kakeknya. Gak ada tuduhan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam politik di dinasti. Nabi SAW tumbuh ayahnya sudah tidak ada. Sebentar lagi akan sampai pada kisah bahwasanya kakeknya pun yang merawat Rasulullah SAW pun juga wafat. Dia masih anak-anak. Maka ini hikmah pertama, Nabi SAW hidup dalam keadaan yatim, menjauhkan tuduhan, keraguan-raguan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah didikan dari ayahnya ataupun kakeknya, terlebih lagi Abdul Muthalib. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kaumnya, Sayyidu Quraisy, pemimpinnya Quraisy, jauh-jauh makanan. Siapa yang tidak tahu dia? Setiap orang haji dikasih makanan, dikasih minuman. Namanya tersohor di antero Arab. Daripada apa? Keraguan-raguan dan tudingan-tudingan ini. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecondongan terhadap pangkat, kecondongan terhadap dunia, kecondongan terhadap eksistensi, pengen tenar lah. Semuanya kita dijauhkan sejak kecil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ikhwani afidakumullah, al-kamal likamali al-qudwa li ghairihi min al-aitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita pesan ini loh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, suri tauladan yang baik bagi anak-anak yatim lainnya. Mereka punya panutan. Bahwasanya keyatiman bukan status yang rendah. Maka anak yatim ketika mengetahui Rasulullah SAW tidak punya ayah, tidak punya ibu, adalah motivasi supaya mereka sabar dan mereka sama dengan Nabi Muhammad SAW. Gak punya bapak, bahkan gak punya ibu. Coba lihat para ulama, banyak sekali di antara mereka yang ditinggal oleh ayahnya, tidak patah arah. Tapi sekali lagi, di sini juga butuh peran ibu yang sangat penting. Ibunya siapa? Fatimah binti Asad. Rela keluar dari Gaza, jalur Gaza zaman sekarang, untuk membawa sang putra menuju ke kota Makkah. Siapa Fatimah binti Asad? Ibunya imam yang kita pakai mazhabnya di Indonesia. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza.
Syafi'i itu lahir di mana? Palestina. Allahu a'lam. Sang ibu Fatimah bintu Asad keluar dari Gaza membawa sang anak setelah ditinggal wafat oleh suaminya, dibawa ke kota Makkah karena tahu Makkah pada saat itu sumbernya ilmu. Berkumpul para ulama di sana. Bimbingan yang sangat selektif dari ibunya. Imam Syafi'i sampai hafal Al-Quran di umur 7 tahun, hatam. Umur 7 tahun, kelas berapa itu? Kalau zaman sekarang TK besar apa SD? Kelas 1 SD. 1 SD. Kelas 1 SD anak-anak kita mungkin masih pelendot-pelendot baca surat Al-Fatihah. Ini Imam Syafi'i hafal Al-Fatihah sampai kata Imam Syafi'i, kuntu yatiman fi hijri ummi, saya ini dulu yatim di pangkuan ibu, tak ingat sudah sama ayah. Fadafa'ni ilal kutab, ibuku naruh saya di masjid, di halaqah, belajar Al-Quran, ngaji, tadarus. Falam takun inda ummi ma tu'til muallim, ibuku enggak punya fulus, ibuku enggak punya harta, ibuku enggak punya kekayaan untuk bisa menggaji pengajar. Saya ditaruh di masjid. Masih kecil. Fa ujalisul ulama, di masjid itulah saya duduk bersimpuh, bermajlis dengan para ahli fikih, ahli ilmu, ahli hadis. Kullama asma'u mas'alatan aw haditsan fa ahfadhuha, setiap aku mendengar satu ilmu dari mereka, setiap saya mendengar satu permasalahan, satu fikih, satu kajian, satu pembahasan, saya berusaha untuk menghafalnya. Ibuku enggak memberikan saya uang jajan. Di permen gak ngasih saya uang jajan, bukan untuk jajan kata Imam Syafi'i, uang itu akan saya beli kan kertas, gak punya. Lantas apa yang beliau lakukan? Kullama ra'aitu 'adman yalu akhudhu, setiap saya melihat tulang belulang hewan yang sudah kering, yang masih putih, saya ambil tulang tersebut, fa aktubu fihi, hadis yang saya dengar tadi dari ulama ini, dari alim ini, dari pengajar ini, dari syekh ini, saya tulis di tulang ini. Jadi bukunya Imam Syafi'i itu apa? Wah. Idza intala, kalau tulang itu sudah full tulisan, saya simpan di gentong milik ibuku yang sudah lama. Raknya Imam Syafi'i itu apa? Gentong. Kertasnya Imam Syafi'i, bukunya Imam Syafi'i itu apa? Tulang. Tidak patah, tidak kendor semangat, yatim gak punya bapak, tapi ibu yang keras. Oleh sebab itu, jerih payah ibu kepada anak jelas lebih dominan daripada suami. Karena ibu yang punya waktu berinteraksi dengan anaknya. Oleh sebab itu dikatakan ilmu madrasah ibu itu madrasah yang pertama sebelum masuk madrasah yang formal, reguler ataupun non reguler. Ibu itu madrasah pertama. Cari apa? Ibu yang kata Ishaq ibn Rahawi, Allah dan Tuhan Allah, saya tidak mengira Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia seperti saya. Walau tara ainayya mitra, dan kedua mataku tidak pernah melihat orang seperti ini.
kehafalan, ketawaduan, ilmu luar biasa. Yatim aja. Baik. Sofia bintu siapa? Sofia bintu ibunya Imam Samudra. Nah, Khawarij. Ibunya Imam. Setelahnya Syafi'i siapa? Imam. Ibunya Imam. Dan wafat oleh ayahnya yang pada saat itu berprofesi sebagai tentara. Bapaknya Imam mati tentara. Wafat dalam usia masih muda ayahnya. Imam Ahmad nasya'a yatiman, dalam keadaan yatim, dan sang ibu memutuskan untuk tidak mau menikah lagi demi prioritas pertama anak. Dididik kecintaan kepada ilmu hadis Al-Quran, yang kemudian dia menjadi apa? Imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Dan para ulama-ulama Imam Malik, beliau berkata, tulabisuni ummi thiyab, ibuku yang memakaikan aku jubah, wa tu'ammimuni, dan memakaikan aku surban, dan membawa aku ke masjid Nabi SAW dan mengatakan, ta'allam bin Rabi'ah min samtihi wa adabihi qabla an yata'allama min fiqhihi wa hadithi. Wahai anakku, ingat pesanku. Bapak sudah tidak ada. Ingat pesanku. Belajar kepada guru Rabi'ah akhlaknya, adabnya, sebelum kau belajar ilmunya, sebelum kau belajar fikihnya, sebelum kau belajar hadis, belajar dulu adab, belajar dulu akhlak. Satu kecil, ayahnya sudah tidak berperan. Begitu pula saudara dan yang lainnya. Maka pada hikmah yang kedua, keyakinan Nabi SAW sudah dan yang baik bagi kaum muslimin yang mereka lahir dalam keadaan yatim bukan merupakan status yang rendah. Para ulama pun mereka lahir juga tidak memiliki atau tidak melihat ayahnya, termasuk mufti negeri Saudi Arabia. Siapa mufti negeri Saudi Arabia? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz bahkan pertumbuhan fisiknya ini lemah. Umur 3 tahun sudah ditinggal wafat sang ayah, yatim. Di umur 3 tahun beliau baru bisa berjalan. Lemah sekali perkembangan fisik. Plus apa? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, penglihatannya semakin memudar sampai dia buta. Ibunya tiap saat nangis. Siapa yang jaga anakku? Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullah an yanfa' bihil Islam wal muslimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar anakku bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ini ibu Syekh bin Baz dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa taala berikan ijazah. Menjadi apa? Mufti besar, rujukan kaum muslimin yang sebelumnya sang ibu khawatir siapa yang akan memelihara dia. Ternyata Syekh bin Baz yang memelihara dan memberikan fatwa-fatwa skala internasional. Lahir dalam keadaan apa? Yatim. Maka di sini kadang-kadang kita ini selalu menyalahkan anak. Anakku nggak punya cita-cita. Bisa jadi apa? Orang tuanya tidak pernah menanamkan kepada anak bahwasanya langit itu tinggi. Tempat meletakkan cita-cita bagi kepada diri kita. Maka adanya bapak, adanya ibu itu nikmat besar bagi anak-anaknya.
Bagi yang sudah tertinggal, ujian tersendiri bagi mereka. Dan yang memiliki ujian ini ingat bahwasanya panutan kita baginda besar Muhammad SAW pun juga lahir dalam keadaan yatim. Kemudian hikmah yang ketiga, yatimnya beliau adalah nasy'ah 'alal quwwah was salabah. Nah, beliau tumbuh dengan kuat. Keyatiman membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mentalitas wa tahammul mundu shighar, mandiri. Nah, sejak kecil menyangga dirinya sendiri, maka ini memang dibuat liyakunu mu'ahhilan, persiapan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kompeten di dalam memikul tanggung jawab dakwah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, riayatullah lahu wa tarbiyatuhu ala dzalik. Artinya bapak enggak ada, ibu enggak ada, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendidiknya. Ini merupakan makna tafsiran dari ayat yang sering kita dengar, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah mendapati engkau sebagai seorang yatim dan memelihara, dan mendapatkan engkau tersesat, dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing, mendapati engkau dalam keadaan fakir, kurang, dan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Maka hikmah yang keempat dari keyatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau, Allah Subhanahu wa taala yang mendidik beliau, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersentuh dari perbuatan-perbuatan haram yang menyebar di komunitas Makkah yang sudah tertanam dan tercokol di suku Quraisy pada penyembahan kepada patung berhala. Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi dari perkara-perkara ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi